Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita jumpa kembali dengan AAP Official Channel. Insya Allah pada Jumat kali ini kita akan membahas Quran surat Al-Humazah yang terdiri dari 9 ayat. Adapun bunyinya sebagai berikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malahu wa 'addadah yahsabu anna malahu ahladah kalla la yumbazanna fil hutamah wa ma adraka mal hutamah narullahil muqadah allati tattali'u 'alal 'afidah innaha 'alaihim mu'sadah fi amadim mumaddadah. Artinya, ayat 1, kecelakaanlah bagi setiap pengumpat lagi pencela. Ayat 2, yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Ayat 3, dia mengira bahwa hartanya itu dapat mengekalkannya. Ayat 4, sekali-kali tidak, sesungguhnya dia benar-benar akan dilemparkan ke dalam hutamah. Ayat 5, dan tahukah kamu apa hutamah itu? Ayat 6, yaitu api yang disediakan Allah yang dinyalakan. Ayat 7, yang membakar sampai ke hati. Ayat 8, sesungguhnya api itu ditutup rapat atas mereka. Ayat 9, sedang mereka itu diikat pada tiang yang panjang. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Al-Humazah. Jadi Al-Humazah itu pengumpat. Jadi akan celaka bagi setiap yang suka mengumpat atau menggunjing, mencela atau juga yang suka mencemoohkan orang lain. Karena bisa saja orang yang digunjingkan itu atau dicemoohkan itu adalah lebih baik daripada orang yang menggunjingkannya. Jadi itu bisa saja tidak sesuai dengan faktanya. Jadi kalau begitu bisa saja itu apa yang sering kita dengar dengan istilah pembunuhan karakter atau karakter assassination. Jadi pemburukan nama baik seorang atau nama baik pihak lain yang jadi pembusukan atau pemburukan nama seseorang, nama atau nama pihak lain yang itu bisa saja tidak sesuai dengan faktanya atau kenyataannya. Jadi sangat mungkin orang yang dicemooh atau orang yang digunjing itu adalah lebih baik. Makanya Allah akan mencelakakan orang yang menyebut-nyebut sesuatu yang buruk pada pihak lain, padahal hal itu adalah tidak benar. Kemudian biasanya juga orang yang suka mengumpat atau mencela itu juga suka mengumpulkan harta, menimbun harta, menumpuk-numpuknya, kemudian dihitung-hitung agar dia merasa puas, dia merasa aman, dan bahkan dia merasa bahwa hartanya itu akan mengekalkannya, menjadikan hidupnya abadi atau selamanya. Padahal di sini di ayat 4 dibantah, sekali-kali tidak. Ya, artinya bahwa walaupun hartanya banyak, walaupun hartanya bertumpuk, bergunung-gunung, dia tetap saja tidak akan hidup yang kekal. Malaikat maut tetap akan menemuinya, dan malaikat maut tetap akan menjemputnya sampai kemanapun dia di dunia ini, dan malaikat maut pasti akan menemukannya. Jadi tetap saja dia akan menemui ajalnya, dan nanti di kehidupan akhirat Allah akan melemparkannya ke hutamah. Hutamah itu ialah
api yang bernyala-nyala ya, yang disiapkan oleh Allah untuk membakar orang-orang yang dimaksud, yang panasnya merasuk atau meresap sampai ke hati. Jadi kalau sudah sampai ke hati itu artinya panasnya bukan main, jadi betul-betul suatu siksaan ya. Dan kemudian api itu akan melilit ya, atau menggulung badannya ya, sehingga orang yang dimaksud itu tidak bisa berkutik, karena juga ya posisinya berada dalam tergantung ya, diikat pada tiang-tiang yang tinggi ya, pada tiang terpancang pada tiang-tiang yang tinggi, sehingga posisinya betul-betul dalam keadaan yang tidak bisa untuk dalam rangka upaya-upaya untuk melepaskan diri atau melarikan diri dari siksaan yang cukup keras itu ya. Siksaan yang cukup menyiksa ya, dari apa yang selama ini akibat daripada sifatnya yang suka mengumpat ya, mencela, mengumpulkan harta, kemudian menghitung-hitungnya ya, tidak dalam rangka untuk apa misalnya dipergunakan untuk kebaikan di jalan Allah ya, tidak dalam rangka untuk melakukan zakat misalnya, bersedekah dan lain sebagainya. Jadi mudah-mudahan kita semua ya, termasuk saya ya, terhindar dari sifat-sifat seperti itu. Dan apabila selama ini kita ya pernah ya hilaf ya, pernah melakukannya ya mari kita sama-sama mohon ampun kepada Allah ya. Dan Allah juga adalah Maha Pengampun ya, termasuk saya juga ya, kita juga mohon ampun ya, agar kita juga nanti di kehidupan akhir ya, di kehidupan akhirat ya, terhindar dari siksa-siksa yang mengerikan ya, dan sisa-sisa yang perih ya. Jadi kita insya Allah ya akan tetap kembali ya, dan menekuni atau melakukan bagaimana hidup ya yang sesuai dengan keterangan-keterangan ya, atau berita-berita yang diberikan Allah melalui kitab sucinya ya, melalui kitab suci Al-Quranul Karim ya, agar kita menjadikan wahyu Allah itu sebagai patokan dalam hidup kita sehari-hari ya. Demikianlah apa yang dapat saya pahami ya, dan dapat saya sampaikan dari surat Al-Humazah ini ya. Mudah-mudahan kita semua dapat mengambil atau memetik hikmahnya ya, sehingga kehidupan kita sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah ya, yaitu kehidupan yang jalan yang lurus ya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.